One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian bersama keluarga senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang hebat, silakan kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian dan buku paket tema 6. Buka subtema 2, pembelajaran 3 sampai 6. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat utama, masa pubertas, dan sikap menghadapi masa pubertas. Kalian tentu sudah pernah belajar tentang kalimat utama, bukan? Iya, kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok pada suatu paragraf. Sedangkan gagasan pokok atau gagasan utama adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Nah, sekarang coba kalian baca halaman 59 sampai halaman 60 tentang manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Jika sudah, mari kita kerjakan tabel yang ada di halaman 61. Kalian diminta untuk mencari kalimat utama, gagasan utama setiap paragraf, dan gagasan utama teks non-fiksi yang sudah kalian baca. Mari Bu Uji bantu untuk mencari kalimat utama pada paragraf kedua. Ya, paragraf kedua, kalimat utamanya berada di kalimat pertama, yaitu salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran. Kemudian, gagasan utamanya pada paragraf kedua itu apa coba? Gagasan utama adalah inti dari pembahasan. Maka inti pembahasan dalam paragraf kedua yaitu manfaat pemenuhan hak terhadap pendidikan dan pengajaran. Iya. Kemudian kalimat utama pada paragraf ketiga, coba yang mana? Iya. Tetap masih di kalimat pertama, yaitu manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Untuk gagasan utama pada paragraf ketiga, keempat, dan kelima bisa kalian cari sendiri dengan mencari intinya, inti dari pembahasan paragraf tersebut. Kemudian untuk gagasan utama teks non-fiksi, jadi dari keseluruhan paragraf, gagasan utamanya yaitu manfaat pemenuhan hak. Anak-anakku yang hebat, mari kita lanjutkan lagi pembelajaran 4. Kita akan bahas kembali tentang masa pubertas. Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja, atau masa terjadinya perubahan fisik dan mental pada anak laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh perubahan hormon. Masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan itu tidak sama loh ya. Jadi ada yang mungkin belum mengalaminya. Nah, biasanya anak perempuan mengalami masa pubertas pada usia 8-13 tahun. Sedangkan anak laki-laki umumnya mengalami masa pubertas pada usia 10-15 tahun. Nah, sekarang coba kalian isi
kolom pada halaman 65, yang kolom atas itu diisi khusus oleh anak laki-laki. Kemudian kolom yang bawahnya itu diisi oleh anak-anak perempuan. Jika sudah kalian isi, kalian tentunya bisa menyimpulkan ya, apakah kalian sudah mengalami masa pubertas ataukah belum. Jika belum, jangan khawatir dan jangan resah, karena insya Allah semua anak akan mengalami masa pubertas. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran kelima, sikap menghadapi masa pubertas. Jadi masih berhubungan dengan pembelajaran keempat ya nak ya. Nah, masa pubertas menjadi masa yang penting bagi anak. Lalu, sikap apa yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi masa pubertas? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Iya, ketika kalian sudah mengalami masa pubertas, maka berikut ini adalah sikap yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara lebih rajin beribadah. Kemudian yang kedua, tenang dan percaya diri. Masa pubertas terjadi secara alami. Setiap anak pasti mengalami masa pubertas, maka tidak perlu takut ketika mengalami masa tersebut. Kemudian yang ketiga, jujur dan terbukalah kepada orang tua. Berbicaralah jujur kepada orang tua, terutama tentang masa pubertas yang sedang kalian alami. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan seluruh tubuh. Nah, kalian harus rajin mandi sehari 2 kali. Insya Allah akan membantu mengatasi masalah bau badan kalian. Kemudian yang kelima, mengenakan pakaian yang nyaman. Ya, pilih pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh agar nyaman selama beraktivitas. Kemudian yang keenam, mengonsumsi makanan yang sehat. Kemudian yang ketujuh, melakukan kegiatan yang positif seperti banyak membaca buku, memperdalam pengetahuan, kemudian olahraga secara teratur, dan berhati-hatilah ketika berteman atau bergaul dengan lawan jenis. Anak-anakku yang hebat dan semangat, mari kita lanjutkan lagi pembelajaran yang keenam. Mohon maaf ya, karena materi di pembelajaran 3-6 itu hampir sama, maka pembelajaran 3-6 kita jadikan satu pada hari ini. Anak-anakku, pada pembelajaran 6 ini kita akan kembali mempelajari tentang kalimat utama, gagasan utama setiap paragraf, dan gagasan utama teks non-fiksi. Nah, jangan lupa untuk mempelajari atau mencari kalimat utama, gagasan utama, kalian perlu membaca terlebih dahulu teks pada halaman 78. Setelah itu, yuk bersama-sama dengan Bu Puji mengerjakan tabel pada halaman 79. Coba dari paragraf pertama. Kalimat utama paragraf pertama yaitu pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kemudian gagasan utama setiap paragrafnya. Pada paragraf pertama yaitu pemenuhan hak warga negara Indonesia. Kemudian untuk paragraf kedua, Bu Puji bantu untuk mencari kalimat utamanya saja ya. Untuk gagasan utamanya kalian bisa mencari sendiri. Nah, kalimat utamanya yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Berada di mana ya kalimat utamanya? Ya, di kalimat kedua. Lalu, apa gagasan utama dari seluruh paragraf teks non-fiksi mengapa harus melaksanakan hak? Ya, gagasan utama dari seluruh paragraf teks non-fiksi mengapa harus melaksanakan hak adalah pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai kita laksanakan.
Semoga bermanfaat. Marilah kegiatan pembelajaran hari ini kita akhiri dengan doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah bertemu kembali dengan Bu Puji Lestari pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Al-Husna, Sholih Sholihah, cerdas, berprestasi. Allahu Akbar.